Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2023 kelas A. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan analisis manajemen pemasaran dari perusahaan Bank Negara Indonesia sebagai syarat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Yang pertama adalah latar belakang mengapa kami melakukan analisis manajemen pemasaran pada Bank Negara Indonesia. Saat ini, persaingan bisnis membuat perusahaan harus mengambil berbagai langkah untuk mempertahankan eksistensinya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, untuk menjaga dan memasarkan produknya, sebuah perusahaan harus merancang dan menetapkan strategi. Sebuah pemasaran berisi kegiatan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian untuk memelihara hubungan baik dengan konsumen. Seluruh upaya ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Seperti yang kita tahu, tujuan utama sebuah perusahaan adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dan juga mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Pemasaran yang dilakukan perusahaan sudah pastinya memiliki strategi. Hal yang diperhatikan sebuah perusahaan ketika merencanakan sebuah strategi yaitu strategi produk, harga, dan juga pelayanan. Selain itu, sebuah perusahaan akan menganalisis kelemahan dan kekuatan perusahaannya agar bisa memanfaatkan peluang yang ada. Sebuah perusahaan yang akan melakukan pemasaran haruslah inovatif, karena pemasaran memiliki sifat dinamis. Dulunya, produsen memaksakan keinginan konsumen. Sebaliknya, saat ini, produsen harus mengikuti kebutuhan dan keinginan konsumen. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menganalisis manajemen pemasaran pada Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia adalah salah satu bank tertua di Indonesia dan sudah menawarkan beragam produk seperti BNI Taplus, Tabunganku, dan lain-lain. Beragamnya produk yang ditawarkan oleh Bank Negara Indonesia merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia untuk menjaga kepuasan nasabah. Namun saat ini sudah banyak bank yang bermunculan, baik itu bank swasta maupun bank BUMN. Maka dari itu, Bank Negara Indonesia harus meningkatkan kinerjanya, saluran distribusinya, dan juga menjaga pendekatan dengan pelanggan. Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang dapat disajikan adalah bagaimana manajemen dan strategi pemasaran Bank Negara Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan nasabah. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana manajemen dan strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bank Negara Indonesia dan memberikan evaluasi dan inovasi kepada Bank Negara Indonesia. Manfaat dari kegiatan ini yang pertama adalah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Yang kedua, menjadi bahan pertimbangan Bank Negara Indonesia dalam mengambil keputusan strategi pemasaran, dan yang ketiga menjadi referensi bagi akademisi untuk menentukan manajemen dan strategi pemasaran dalam sebuah perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang bertujuan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen pemasaran memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Ada beberapa peran penting dalam konsep pemasaran. Yang pertama, fokus pada kebutuhan konsumen. Yang kedua, berkoordinasi integrasi satu lawan satu dan rantai nilai. Dan yang ketiga, laba bergantung pada kepuasan pelanggan. Menurut Levens, fungsi pemasaran adalah fungsi utama serangkaian aktivitas guna menciptakan nilai spesifik oleh perusahaan. Berdasarkan pengelompokannya, fungsi pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi pertukaran. Yang kedua, fungsi fisik. Dan yang ketiga, fungsi fasilitasi. Next, ada proses pemasaran. Dalam proses pemasaran itu ada analisis situasi. Alasan pentingnya analisis situasi karena perusahaan terkadang hanya melihat peluang tanpa mengetahui tujuan. Hal yang diperhatikan yaitu analisis pasar yang meliputi luas pasar dan potensi pasar. Selanjutnya ada analisa produk, keadaan pesaing dengan memperhatikan hal yang ditawarkan pesaing, besarnya pasar yang dikuasai pesaing, strategi pemasaran dengan marketing mix atau 4P. Selanjutnya ada produk, mengubah produk yang sudah ada atau diferensiasi produk. Next ada harga, menguntungkan bagi biaya produksi dan memperhatikan konsumen. Selanjutnya ada tempat dan promosi. Selanjutnya implementasi dan pengendalian, yaitu 3 aktivitas implementasi, pengorganisasian, penerapan, pengarahan. Next ada 3 tahap pengendalian pemasaran,
yaitu apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana tindakan selanjutnya. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Di dalam pengembangan produk ini kita perlu memperhatikan setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah tingkat mortalitas produk. Yang dimaksud dengan tingkat mortalitas produk ini adalah tingkat kesuksesan suatu barang atau produk yang dapat terus bersaing di pasaran. Hal ini didasarkan dengan inovasi-inovasi yang terus dibuat oleh perusahaan sehingga produk tersebut dapat terus bersaing di pasaran. Yang kedua adalah percepatan akses produk kita ke pasar. Dengan kata lain, jika kita dapat mendistribusikan produk kita ke pasar dengan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan lain, maka tingkat kesuksesan dan tingkat produk kita yang dikenal oleh masyarakat luas lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah tingkat-tingkat tahap pengembangan produk. Terdapat 7 tingkat. Yang pertama adalah gagasan produk, yang kedua adalah penyaringan, yang ketiga adalah pengujian konsep, yang keempat analisis bisnis, yang kelima pengembangan prototipe, yang keenam pengujian produk serta uji pemasaran, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Ini saya akan menjelaskan distribusi produk dalam pemasaran, yaitu satu, konsep distribusi, yaitu marketing intermediaris, adalah perusahaan yang membantu perpindahan barang dan penawaran dari produsen ke perusahaan, perusahaan ke perusahaan, atau perusahaan ke konsumen. Yang kedua yaitu distribution channel, adalah serangkaian perantara pemasaran yang menjadi bagian bersama untuk memindahkan dan berbelanja barang dari saluran mereka dari produsen ke konsumen. Yang kedua, saluran distribusi. Saluran distribusi itu memiliki fungsi antara lain fungsi umum, itu memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi khusus, informasi, promosi, kontak, penyesuaian, negosiasi, dan lain-lain. Berbentuk broker atau agen, wholesaler atau grosir, menjual ke organisasi seperti retail atau manufaktur. Yang keempat juga retail atau pedagang eceran. Dan rancangan saluran distribusi menentukan tujuan distribusi, evaluasi faktor lingkungan. Evaluasi faktor lingkungan ini memiliki dua faktor, yaitu internal. Internal adalah kemampuan finansial, manajerial, dan teknis dalam melayani pelanggan. Yang kedua itu eksternal. Yang ketiga memiliki strategis sasaran. Yang keempat mengembangkan taktik distribusi. Dalam mengelola distribusi harus memperhatikan motivasi dan evaluasi dari anggota saluran distribusi. Dan ada lagi sistem distribusi. Yang pertama itu konvensional, terdiri atas satu atau lebih produsen, pedagang besar atau pengecer mandiri, berusaha memaksimalkan laba pada konsumsi tertentu, mengorbankan laba secara keseluruhan, tidak memiliki kepemimpinan yang kuat, adanya konflik dan kinerja yang buruk. Yang kedua itu vertikal. Vertikal itu produsen, grosir, dan pengecer bertindak dalam sistem yang menyatu. Anggota saling bergantungan dan memiliki kontrak di antara mereka. Yang ketiga ini adalah horizontal. Horizontal itu adalah pengatur saluran di mana dua atau lebih perusahaan pada tingkatan saluran yang sama bekerja sama untuk melayani pelanggan. Terkadang kerjasama terdiri atas usaha yang tidak berhubungan tetapi pelanggan yang sama. Yang keempat itu hibrida. Hibrida itu memiliki banyak saluran untuk melayani satu atau lebih segmen pelanggan. Segmen yang beragam membutuhkan layanan yang berbeda. Yang utilities, yang diciptakan oleh perantara. Utilities adalah potensi perusahaan untuk memuaskan keinginan pembeli dengan menambah biaya pada barang atau penawaran dengan membuatnya lebih berguna atau tersedia bagi konsumen daripada sebelumnya. Bentuk-bentuk utility meliputi from. From itu biasanya disediakan oleh produsen dengan cara mengubah barang baku menjadi barang yang berguna. Namun tidak menutup kemungkinan sebuah perantara dapat menyediakan misalnya jasa pemotongan buah pada toko eceran. Yang kedua itu time atau waktu. Kemampuan perantara untuk menyediakan barang dan jasa pada waktu yang dibutuhkan. Contoh, toko yang buka 24 jam. Yang ketiga itu place atau tempat. Kemampuan perantara untuk menyediakan barang dan jasa di tempat yang dibutuhkan. Contoh minimarket di tempat yang terjangkau. Yang keempat ini possession.
Kemampuan perantara untuk melakukan yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang kelima ini adalah information. Adalah membuka arus informasi dua arah kepada peserta pemasaran atau marketing partisipan. Yang keenam ini atau yang terakhir adalah service. Perantara memberikan pelayanan yang cepat dan ramah. Promosi adalah semua kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan produknya dengan tujuan agar konsumen tertarik untuk membelinya. Beberapa cara mempromosikan produk, ada 4 cara. Yang pertama yaitu perikanan atau advertising. Kegiatan dalam penawaran produk atau jasa kepada masyarakat, baik secara lisan ataupun berupa berita tentang suatu produk atau jasa tertentu. Perikanan sangat luas jangkauannya karena dapat dimuat di media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, penjualan pribadi atau personal selling. Promosi yang dilakukan dengan melakukan interaksi langsung antara tenaga penjual dengan masyarakat pembeli. Yang ketiga yaitu promosi penjualan atau sales promotion. Jenis promosi ini banyak disukai penggunaannya oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini dikarenakan memiliki sifat yang komunikatif serta mengundang konsumen untuk membeli pada saat itu pula. Contoh pada saat pameran, demonstrasi, peragaan, dan sebagainya. Yang keempat, publisitas atau publicity. Publisitas memiliki daya tarik tertentu yaitu dapat menimbulkan kepercayaan yang tinggi. Kemudian publisitas dapat menarik konsumen dengan banyak. Perusahaan Bank Negara Indonesia, kantor cabang Kelapa Gading Boulevard, menyediakan layanan yang responsif, serba cepat, dan teknologi canggih dalam bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kenyamanan nasabah. Dengan melakukan priority banking yang meluncurkan BNI Emerald Card sebagai inovasi terbaru, sehingga memberikan pengalaman perbankan yang lebih efisien dan mudah diakses bagi nasabah. Strategi marketing Mix 7P Perusahaan Bank Negara Indonesia. Pertama, place. Lokasi perusahaan Bank Negara Indonesia, kantor cabang Kelapa Gading Boulevard, letaknya di tengah kota Jakarta Utara, sehingga tempatnya yang nyaman dan strategis memudahkan nasabah melakukan transaksi keuangannya. Kedua, produk. Dalam hal produk, BNI menerapkan strategi customer centric, yaitu untuk memahami situasi, persepsi, dan harapan para nasabah dengan memberikan produk dan layanan keuangan dari mengupgrade fitur-fitur mobile banking dalam transaksi digital, serta memperluas produk tradisional seperti tabungan dan deposito, dan baru-baru ini meluncurkan produk BNI Emerald Card sebagai sebuah inovasi kartu kredit contactless card. Ketiga, promotion. Strategi pemasaran BNI memanfaatkan platform digital dengan melibatkan penggunaan media sosial, e-brosur, dan fitur-fitur pemasaran digital yang terjangkau. BNI juga aktif mengikuti tren pasar sesuai dengan preferensi konsumen, sehingga membangun pendekatan yang beragam dalam berinteraksi dengan nasabah secara online. Keempat, price. Perusahaan Bank Negara Indonesia menggunakan strategi pricing, yaitu dengan menetapkan harga layanan yang bersaing dengan para kompetitor, namun tetap berorientasi terhadap laba. Meskipun demikian, harga yang ditawarkan juga disamakan dengan kualitas pelayanan yang baik. 5. Proses. Dalam mencapai proses, BNI menerapkan strategi shifting to digital untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap inovatif. Dalam menganalisis dan mengelola risiko, hingga melibatkan komite dari berbagai unit kerja. 6. People. Perusahaan BNI senantiasa fokus meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan hingga peningkatan moral sehingga menciptakan pelayanan kebutuhan masing-masing nasabah secara aman dan terpercaya. Ketujuh, physical environment. Dalam kepatuhan dan keamanan, BNI membantu konsumen memahami produk atau layanan yang ditawarkan sehingga menunjukkan kualitas dan profesionalisme yang baik. Oke, selanjutnya saya Adinda Salsabila akan menjelaskan hasil evaluasi kami terhadap manajemen pemasaran Bank BNI. Bank BNI memiliki keunggulan-keunggulan yang menjadi daya tarik bagi nasabah dan calon nasabahnya. Antara lain, yang pertama, jaringan layanan yang luas dengan mendirikan ribuan cabang di seluruh Indonesia. Yang kedua, kemudahan akses dalam transaksi perbankan. Bank BNI memudahkan akses dalam melakukan transaksi perbankan bagi para nasabahnya dengan produk serta layanan yang digital. Yang ketiga, reputasi yang baik. Selama bertahun-tahun, Bank BNI sukses membangun kepercayaan dan loyalitas kepada para nasabahnya.
dengan kualitas dengan pelayanan yang baik. Kepercayaan ini berperan penting dalam menjaga keberhasilan dan keberlangsungan Bank BNI di dalam industri perbankan yang semakin kompetitif. Yang keempat, keterampilan manajerial yang baik. Bank BNI juga memiliki tim manajerial yang berpengalaman dalam mengelola operasional bank, sehingga Bank BNI memiliki keterampilan manajerial yang cukup baik. Nah, meski banyak keunggulan-keunggulan, Bank BNI juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Antara lain, Bank BNI perlu peningkatan efisiensi pelayanan dan operasional. Yang kedua, melakukan inovasi dan pengembangan produk serta layanan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan perusahaan teknologi startup yang sedang berkembang pesat. Selain kelemahan internal yang harus diatasi, BNI juga dihadapkan dengan beberapa tantangan eksternal yang perlu diwaspadai untuk tetap terjaga performa bisnisnya. Yang pertama yaitu persaingan ketat dari bank swasta. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bank swasta yang muncul dan memberikan persaingan dalam industri perbankan. Inovasi terus-menerus untuk kompetitif. Bank BNI perlu terus berinovasi agar tetap mampu kompetitif dalam produk dan layanan perbankan yang ditawarkan. Selanjutnya, perkembangan teknologi dan perbankan digital. Dalam era digital seperti sekarang, nasabah cenderung lebih memilih transaksi perbankan secara online melalui aplikasi mobile banking. Selanjutnya, peningkatan teknologi digital, keamanan, dan pelayanan. Bank BNI perlu terus meningkatkan teknologi perbankan digitalnya, memperkuat sistem keamanan, dan memberikan pelayanan yang memudahkan nasabah. Hal ini akan membantu Bank BNI agar tetap bersaing dalam industri perbankan yang terus berkembang. Yang terakhir, perubahan regulasi. Regulasi perbankan yang berubah akan mempengaruhi operasional bisnis Bank BNI. Maka Bank BNI perlu mengikuti aturan dan tetap fleksibel dalam menghadapi setiap perubahan yang ada. Selanjutnya, dari hasil analisis kami, berikut ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bank BNI. Yang pertama, memahami peluang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dapat menjadi peluang untuk meningkatkan permintaan dari layanan keuangan. Yang kedua, inovasi produk dan layanan untuk nasabah yang baru. Nah, Bank BNI dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil tadi dengan melakukan inovasi produk dan layanan yang mengakomodasi kebutuhan para nasabah baru. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi digital untuk efektivitas dan efisiensi. Perkembangan teknologi digital juga menciptakan peluang baru bagi Bank BNI untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada nasabah secara efektif dan efisien dengan platform perbankan online dan aplikasi. Oke, yang terakhir, investasi teknologi. Melalui investasi teknologi ini, dengan demikian Bank BNI dapat meningkatkan produk dan layanan digital mereka untuk kemudahan akses dan kenyamanan bagi nasabahnya. Kesimpulan dari analisis manajemen pemasaran pada Bank Negara Indonesia adalah manajemen pemasaran berisi kegiatan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian, sehingga dari pemasaran diharapkan adanya laba dari kepuasan pelanggan. Selanjutnya, hasil analisis dari manajemen pemasaran pada Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia melakukan pemasaran dengan customer centric, yang artinya Bank Negara Indonesia mengutamakan kebutuhan nasabah. Bank Negara Indonesia juga memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk pemasaran. Hal ini dapat kita lihat dari Bank Negara Indonesia yang berinteraksi dengan nasabahnya baik melalui media sosial, e-brosur, dan lain-lain. Walaupun Bank Negara Indonesia mempunyai beragam cara untuk melakukan pemasaran, Bank Negara Indonesia tetap memprioritaskan regulasi pemerintah. Banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh Bank Negara Indonesia juga masih memiliki kekurangan dan tantangan, seperti kurangnya kolaborasi dengan startup dan juga perubahan regulasi pemerintah. Adanya tantangan dan kekurangan tersebut, Bank Negara Indonesia harus memanfaatkan peluang yang ada, seperti melakukan inovasi pada produk dan layanan keuangan ke arah digital, serta memperkuat sistem keamanan. Saat Bank Negara Indonesia memanfaatkan peluang yang ada, dengan banyaknya pesaing saat ini, Bank Negara Indonesia tetap mempertahankan eksistensinya dan berkembang ke arah yang lebih baik. Executive loans, dengan punya BNI Emerald juga kita punya fasilitas
atensi pada saat hari raya atau pada saat ulang tahun, tergantung dari kebijakan saat itu gitu kan. Memang nggak setiap saat, tapi